Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Sulfat Academy. Jadi, di video kali ini aku akan memaparkan sedikit presentasi tentang, aku baca dulu judulnya dulu ya dalam bahasa Arab. Limadza nata'allamul lughatal arabiyyah? Mengapa kita belajar bahasa Arab? Oke, langsung aja ya. Di sini aku mau nunjukin awalan ya, satu fenomena yang sangat miris banget di kalangan masyarakat. Yaitu apa? Ini teman-teman. Ini nih. Ada postingan nih, orang foto sandal, ada tulisan Arabnya begini. Terus teman-teman lihat deh, di sini banyak banget eh, komentar-komentar dari netizen, masyarakat-masyarakat nih. Kita baca, jangan ukir ayat Quran di sandal bro, masa ayat suci diinjak? Nah, apakah benarnya ayat suci gitu? Kemudian kita baca lagi di sini. Kenapa harus dikasih lafaz Allah? Astagfirullahalazim. Dan itu pasti diinjak-injak kalau mau pakai. Apakah ini lafaz Allah? Atau bahkan apakah ini ada hubungannya dengan agama Islam? Kalimat ini nih, lafaz ini nih. Oke, kita lihat ya. Sebenarnya apa sih? Nah, ini sebenarnya faktanya kalau kita mengerti bahasa Arab. Yamin, nih tulisan ini adalah yaminun, artinya kanan. Yang ini adalah shimal, artinya kiri. Jadi ini mungkin sendal untuk menandakan tulisan ini untuk menandakan sendal yang untuk kaki kanan mana, sendal yang untuk kaki kiri yang mana. Mungkin hanya sekedar itu aja, kan tidak ada apa ya, tidak terikat oleh aturan agama gitu, nggak ada terikat oleh lafaz-lafaz yang terkait dengan agama apapun gitu. Tapi ini kenapa harus membawa-bawa nama Allah di sini? Kenapa nama Allah? Kenapa harus dikasih lafaz Allah gitu? Nah ini mungkin karena ke minimnya pengetahuan terhadap bahasa Arab. Jadi menimbulkan komentar-komentar yang seperti ini, dan komentar-komentar yang seperti ini menurut saya ini sangat bahaya gitu teman-teman ya. Jadi eh, begitulah pentingnya. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Oke. Selanjutnya ini ada saya menyatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia, terutama di sini adalah untuk umat Islam ya terkhususnya. Kenapa? Pertama, bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, bahasa yang digunakan dalam Al-Quranul Karim adalah bahasa Arab. Seperti yang kita ketahui bersama, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kitab suci itu adalah pedoman hidup umat Islam itu sendiri. Bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk dari pedoman tersebut, dari buku pedoman itu, kalau kita nggak paham sama buku pedoman itu apa isinya? Contoh, aku pernah punya sebuah kalkulator, dikasih dua buku pedoman, ada yang bahasa Inggris sama bahasa Cina. Aku pilih yang bahasa Inggris karena alhamdulillah aku lebih ngerti ke bahasa Inggris daripada bahasa Cina. Kalau aku baca yang bahasa Cina, aku nggak akan ngerti itu kalkulator gimana cara menggunakannya, fungsi-fungsinya untuk apa aja, karena bahasanya sendiri aku nggak ngerti. Sama Al-Quran pula, gimana kita mau mendapatkan petunjuk kalau seandainya yang membacanya aja tidak mengerti apa isi dari Al-Quran gitu. Dan sebenarnya terjemahan itu hanya membantu gitu. Sebenarnya banyak hal-hal yang kita harus pahami lebih dalam yang tidak cukup hanya dalam terjemahan. Gitu teman-teman faktanya ya. Yang kedua, bahasa yang digunakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau. Nah, Nabi Muhammad itu kan lahir di Mekah, ya, orang Arab asli. Maka kesehariannya pun menggunakan bahasa Arab. Perkataan-perkataan beliau yang didokumentasikan, dituliskan dalam buku-buku hadis sekarang ini pun berbahasa Arab karena beliau pada saat itu berbicara menggunakan bahasa Arab gitu teman-teman. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau pun orang Arab berbicara pula dengan bahasa Arab, dan hadis ini juga sebagai petunjuk untuk kita. Banyak hal-hal yang belum diperincikan di dalam Al-Quran dimaktubkan, dituliskan di dalam hadis. Dan ini pun kita harus mengerti seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya adalah bahasa yang digunakan dalam bacaan sholat. Sholat ini adalah tiangnya agama bagi umat Islam.
Sholat ini adalah ibadah yang paling pokok bagi umat Islam. Sholat dilaksanakan 5 kali dalam sehari. Ibadah yang paling sering kita laksanakan gitu. Ketika kita tidak memahami bahasa atau isi bacaan yang kita baca dalam sholat, bagaimana kita sholatnya bisa sempurna gitu. Guru saya pernah berkata bahwa sholat itu adalah sarana kita menyampaikan sesuatu, maksudnya sarana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan sholat. Di sholat itu ada banyak bacaan-bacaan yang mengandung doa, yang mengandung kebaikan-kebaikan yang kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak mungkin kita berbicara sesuatu, apalagi itu sebuah permintaan, tapi kita tidak paham apa yang kita bicarakan. Itu tidak, apa ya, itu kalau saya bilang harusnya mustahil ya. Maka ketika kita ingin menghayati sholat kita, maka harus kita memahami bahasa Arab itu minimal ya, untuk kita bisa memahami Al-Quran, memahami hadis, dan memahami bacaan-bacaan yang kita lakukan dalam sholat. Begitu pula zikir-zikir kita, kayak gitu. Ini ada sebuah kutipan ya, perkataan dari Imam Syafi'i, salah seorang pencetus mazhab fikih Islam. Saya dibacain dulu ya bahasa Arabnya. Yajibu ala kulli muslimin an yata'allama minal lughatil arabiyyati ma yuballighuhu juhdahu fi adai farudhihi. Artinya setiap muslim harus mempelajari bahasa Arab semampunya agar ia bisa menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya. Nah, ya seperti yang tadi saya bilang, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling identik dengan umat Islam. Mungkin negara Indonesia adalah negara yang paling banyak umat muslimnya kan. Tapi untuk bahasa yang paling identik, yang paling apa ya, dekat gitu dengan umat Islam adalah bahasa Arab. Seperti itu. Karena Rasulullah SAW turun di Arab, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, sholat menggunakan bahasa Arab, zikir dan doa-doa kebanyakan, bahkan bukan kebanyakan, tapi semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada zikir dan doa menggunakan bahasa Arab. Dan buku-buku pun yang membahas tentang keislaman mayoritas menggunakan bahasa Arab. Nih, ada contohnya. Mungkin teman-teman nggak asing lagi buat yang mungkin pernah belajar atau di sekolah pesantren mungkin ya, karena ini buku yang sangat masyhur di kalangan pesantren. Itu adalah kitab Al-Akhlaq Lil Banin. Tapi teman-teman perlu garis bawah ya, di sini ada yang menarik perhatian. Ada tulisan li talibil madaris al-islamiyah di Indonesia. Ini ya di sini ya, di Indonesia. Artinya apa? Jadi ini kitab Al-Akhlaqul Banin, kitab akhlak untuk para putra gitu ya, orang untuk anak-anak yang diperuntukkan untuk para murid di sekolah Islam yang ada di Indonesia. Ini ada tulisan di Indonesia, berarti ini diperuntukkan untuk murid-murid di Indonesia. Lantas kenapa pakai bahasa Arab bukunya nih? Lihat isi bukunya nih. Isi bukunya ini semua pakai bahasa Arab ini. Kenapa pakai bahasa Arab? Karena ini buku tentang keislaman. Memang karena Islam itu identiknya dengan bahasa Arab, karena Qurannya tadi seperti saya jelaskan, kemudian hadisnya, kemudian bacaan zikir dan sholat dan sebagainya lagi itu menggunakan bahasa Arab. Maka buku-buku keislaman juga banyak yang ditulis dengan bahasa Arab. Jadi untuk memahami Islam secara lebih mudah lagi gitu, kita sebaiknya memahami bahasa Arab gitu. Dan kita bisa membaca buku-buku berbahasa Arab dari para ulama. Kan kita nggak mungkin kita menunggu terjemahannya dulu, dan gak semua buku diterjemahkan. Ada buku-buku yang mungkin belum sampai ke Indonesia. Mungkin kita ke luar negeri, misal ke Mekah atau ke negara-negara Arab, ada tuh buku-buku Islam, buku-buku keislaman yang kita ingin membacanya, kita ingin memahaminya. Yaitu menggunakan bahasa Arab itu. Kalau kita memahami bahasa Arab, kita otomatis insya Allah akan lebih mengerti dan lebih
luas gitu pengetahuan tentang keislamannya, karena kita juga bisa apa ya, memperkaya referensi kita gitu, karena dengan memahami bahasa Arab jadi kita bisa lebih memahami banyak buku dengan lebih mudah gitu. Maksudnya banyak buku dengan bahasa-bahasa yang lain juga lebih mudah, maksudnya dengan bahasa Arab itu lebih mudah, nggak terbatas pada buku yang berbahasa Indonesia atau buku dengan berbahasa bahasa yang biasa digunakan sehari-hari atau bahasa ibu gitu. Oke, lanjut ya. Di sini kita akan bahas tentang bahasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Gavin Koh, seorang spesialis di Universitas Cambridge, dalam sebuah tulisannya The Canon of Medicine, Al-Qanun fi Tibb by Ibn Sina, Avicenna, 11th Centuries, di British Medical Journal menyebutkan beberapa kontribusi penting Al-Qanun fi Tibb pada ilmu kesehatan di berbagai universitas di Eropa, umpamanya di Montpellier dan Louvain. Buku ini hingga ke pertengahan abad 17 dipakai sebagai buku rujukan di bidang ilmu kedokteran. Iya, ya, ini adalah buku Qanun fi Tibb, sebuah buku karya Ibnu Sina yang terbit sekitar awal abad ke-11 Masehi. Ya, bahkan buku ini dipakai di universitas-universitas Eropa hingga pertengahan abad ke-17 Masehi sebagai buku rujukan, atau mungkin bahasa singkatnya adalah buku bagi para mahasiswa kedokteran gitu. Dan seorang spesialis di Universitas Cambridge, universitas yang sangat terkenal, menulis ya sebuah karya tulis dan menyebutkan bahwa The Canon of Medicine, ini judul terjemahan dalam bahasa Inggrisnya ya, yang ditulis oleh Ibnu Sina, sangat berkontribusi besar, memberikan kontribusi yang besar dan penting pada ilmu kesehatan atau kedokteran. Yang selanjutnya, oke. Di sini teman-teman mungkin belajar ilmu kimia atau pernah belajar ilmu kimia gitu kan. Kimia itu sebenarnya dari mana? Kimia itu adalah dari kata alkimia, ya, alkimia yang dicetuskan oleh Jabir Ibnu Hayyan. Sekaligus beliau menulis buku judulnya adalah Alkimia pada sekitar abad ke-8 Masehi. Dan sebenarnya buku dalam bahasa Arab gitu. Dalam bahasa Arap ya, yang diterjemahkan ke berbagai bahasa, karena buku ini adalah buku yang paling fenomenal yang akan berkontribusi dan sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu kimia modern. Sama Al-Qanun fi Tibb juga buku yang ditulis oleh Ibnu Sina menggunakan bahasa Arab awalnya, kemudian diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain, salah satunya adalah dalam bahasa Inggris dengan judul The Canon of Medicine itu. Dan banyak lagi seperti misal materi aljabar di matematika itu adalah hasil karyanya Al-Khawarizmi. Hasil karyanya, judul bukunya adalah Aljabar. Itu sekarang diadopsikan sekarang menjadi nama materi kan, nama pelajaran gitu, aljabar. Itu pun dalam bahasa Arab. Banyak lagi yang lainnya, buku-buku yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan muslim pada zaman dahulu dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa yang ikut menemani perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Jadi awal-awal ilmu pengetahuan ini justru berawal dari buku yang ditulis dengan bahasa Arab gitu. Nah, selanjutnya bahasa yang diresmikan oleh PBB, bahasa yang disahkan gitu oleh PBB. Maksudnya apa? Di sini ada 6 bahasa ya, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Rusia, bahasa Cina, dan bahasa Arab. Nah, di sini di atas ini ada keterangan nih yang menyebutkan bahwa yang 6 bahasa resmi ini digunakan dalam forum pertemuan meetings dan digunakan sebagai bahasa pengantar atau bahasa ketika PBB ini menulis surat, menulis dokumen-dokumen resmi gitu. Tuh. Ya, digunakan untuk menulis dokumen-dokumen resmi, dan bahasa Arab ini termasuk di dalamnya. Dari sekian banyak bahasa di dunia ini, bahasa Arab termasuk
ke dalam bahasa yang diresmikan oleh PBB. Karena ya segitu istimewanya bahasa Arab. Sama pun bahasa Inggris pula. Jadi bahasa Inggris ada, bahasa Arab pun ada, bahasa yang lain-lainnya pun sebenarnya ada. Tapi inilah 6 bahasa terpilih di antara sekian banyaknya bahasa di dunia ini yang digunakan oleh banyak orang. Tapi 6 bahasa ini adalah terpilih, salah satunya adalah bahasa Arab. Gitu. Selanjutnya, ini adalah bahasa yang paling kekal. Saya mengambil contoh ini yang membandingkan koran zaman dahulu, koran Kompas zaman dahulu nih. Kita lihat nih atas, amanat hati nurani rakyat. Tulisannya di sini rakyat. Dari ejaan ya. Sebuah sebuah catatan kumal seperempat abad yang silam. Tuh, Presiden perlu kita contoh kepribadian beliau. Kita lihat dari ejaan-ejaannya. Ejaannya sudah berubah kan. Zaman dulu mungkin ejaannya seperti ini. Tapi sekarang TJ sudah diganti C. Kemudian di sini jang silam, sekarang ejaannya jadi yang silam. Sudah ada ejaan untuk bahasa Indonesia yang disempurnakan. Mungkin teman-teman juga udah belajar. Inilah bentuk perubahan bahasa Indonesia dari masa ke masa. Tapi kalau misal bahasa Arab itu nggak berubah teman-teman. Di samping kanan ini, ya, saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh eh, sebuah syair. Syair ini terkenal ya, ilahi lastu lil firdausi ahla. Sebuah syair yang mungkin sering dibaca oleh masyarakat gitu ya. Mungkin di waktu menjelang maghrib di masjid-masjid seperti itu, yang biasa juga disiarkan di speaker-speaker masjid gitu ya. Ini dibuat oleh Abu Nawas pada masa dinasti Abbasiyah. Itu berabad-abad yang lalu. Jangan syair dulu deh. Kita ngomongin Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu 1400 tahun yang lalu dari pembuatan video ini ya, 1400 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang para ahli bahasa atau orang-orang yang mengerti bahasa Arab itu mengerti Al-Quran, dan karena tidak ada perubahan sama sekali gitu. Nah, eh, ya itu mungkin salah satu alasan ya kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, karena bahasa Arab ini bahasa yang paling kekal. Itu bahasa yang nggak berubah dari masa ke masa, jadi relevan dan cocok untuk setiap umat di masa lalu, masa sekarang, ataupun masa depan nanti gitu. Nah, selanjutnya ini ada perbandingan untuk di bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris juga ternyata mengalami perubahan. Sebagai informasi, ini Hamlet yang ditulis oleh William Shakespeare ditulis dengan bahasa Early Modern English. Bahasa Inggris itu ada kan dari sejarahnya itu ada Old English, ada Middle English, ada yang Modern English. Yang Old English, kalau misal orang sekarang baca nih, yang mungkin orang awam, orang Inggris biasa yang baca sekarang, mungkin kalau membaca novel-novel yang ditulis dengan Old English, mungkin belum mengerti, mungkin akan kebingungan. Tapi sekarang ini lihat Sherlock Holmes ya, ini anggap yang versi bahasa Inggrisnya, anggap aja versi bahasa Inggrisnya, ini Sherlock Holmes itu menggunakan modern English kan, jadi difahami sekarang. Nah ini zaman dulu sampai zaman sekarang mengalami perubahan. Orang zaman sekarang yang belum belajar bisa jadi tidak mengerti bahasa Inggris zaman dahulu, padahal bahasa Inggrisnya sama-sama bahasa Inggris, cuman berbeda kata, berbeda istilah, karena memang terdapat perkembangan kayak gitu, ada modifikasi-modifikasi. Tapi kalau bahasa Arab sekali lagi itu tidak ada modifikasi sama sekali, dari dulu sampai sekarang sama. Nah, selanjutnya ini adalah
salah satu kemudahan ya dalam berbahasa Arab. Kita perhatikan di sini ada tiga perbandingan kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Ini lihat kalimat bahasa Indonesia. Saya akan pergi dari tiga kata. Terdiri tiga kata. Saya akan pergi. Kemudian bahasa Inggrisnya I will go. Kalau bahasa Arab apa? Sa'azhabu cukup. Cukup sa'azhabu. Bahasa Indonesia tiga kata, bahasa Inggris tiga kata, kalau bahasa Arab cukup sa'azhabu. Gimana kita belajar dikit-dikit ya? Ada penjelasan ini. Sa ini, huruf sa ini itu menggambarkan akan. Atau bahasa Inggrisnya adalah will. Satu huruf tuh menggambarkan akan. Kemudian huruf hamzah ini yang kita baca sebagai a ini menggambarkan saya atau I. Jadi simpelnya bisa kita lihat ya. Sa menggambarkan akan, hamzah ini menggambarkan saya. I jadi sa azhabu, saya akan pergi. Sedangkan kata zahaba di sini menggambarkan pergi gitu. Jadi satu huruf aja bisa menggambarkan satu kata. Mohon maaf bukan satu huruf. Satu kalimat, satu huruf ya bisa menggambarkan satu kata yang terdiri dari empat huruf di bahasa lain, bahasa Indonesia. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, mungkin cukup sekian. Semoga yang disampaikan ada manfaatnya. Syukron kathiran. Terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.